Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMK Negeri Bantar Kalong sangat mendukung kegiatan pendidikan guru penggerak yang pada saat ini Saudara Andi Setiadi menjadi salah satu peserta guru penggerak, dan beliau selain jadi guru penggerak adalah salah satu pembina ekstrakurikuler kesenian yang sudah berprestasi dan menjadi juara Jawa Barat. Terima kasih, dan saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung kegiatan guru penggerak tersebut. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febi Surya Al-Basit SPD. Saya rekan sejawat dari Bapak Andi Setiadi SPD. Saya mendukung sekali beliau mengikuti kegiatan CGP karena dari awal dengan saya beliau itu adalah aktivis dalam kegiatan seni, baik itu di luar maupun di dalam sekolah. Misalnya seperti kegiatan kabaret Lutung Kasarung. Terus selanjutnya kegiatan praktik belajar siswa kelas 12 tentang drama yang bekerjasama dengan bahasa Indonesia. Beliau juga selalu aktif dalam kegiatan ekskul, terutama ekskul Degung, terus selanjutnya ekskul kesenian Sunda yang lainnya. Dan saya berharap beliau dapat terus maju, terus berekspresi, terus berprestasi dalam mengikuti kegiatan CGP di tahun 2023 ini. Karena saya yakin dari jejak beliau sebagai seorang guru, juga sebagai staf di kesiswaan yang mampu membimbing siswa dan membimbing rekan sejawatnya. Semoga sukses Pak Andi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak Wakasek Kesiswaan yang saya hormati, Bapak Wakasek Kurikulum, beserta Bapak Ibu Guru yang saya hormati, mohon izin di sini saya untuk menyampaikan atau diseminasi penerapan keyakinan kelas tentang modul 1.4 budaya positif. Di sini saya bersama dengan fasilitator saya, Pak Parto. Alhamdulillah beliau selalu memotivasi dan memberikan arahan serta bimbingan kepada saya, juga selalu mengingatkan akan tugas di LMS. Ya, mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, di sini izinkan saya Andi Setiadi dari SMKN Bantar Kalong yang merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tasikmalaya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif penerapan keyakinan kelas. Nah, lanjut. Nah, tentang materi budaya positif di modul 1.4 ini, ya, tidak lepas dari 3 materi. Yang pertama yaitu tentang penerapan segitiga restitusi, kemudian posisi kontrol guru dan kebajikan universal, ya. Yang mana nanti ketiga materi ini bisa diadopsi, bisa dimuat atau dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, apa itu Pak keyakinan kelas? Betul tidak? Pak Jajan tahu tidak keyakinan kelas atau baru mendengar? Tim BK? Ada juga kesepakatan kelas. Kesepakatan. Nah, hampir sama ya, nanti kita akan jelaskan apa perbedaan kesepakatan dan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini, kalau dulu ketika sebelum kurikulum merdeka,
itu kalimatnya adalah atau namanya itu adalah peraturan atau tata tertib. Nah, kalau di kurikulum Merdeka implementasinya, jadi paradigma tersebut kalimatnya dirubah menjadi keyakinan kelas. Jadi untuk di kurikulum Merdeka ini sudah tidak ada lagi yang namanya peraturan atau tata tertib. Ya, jadi harus dirubah dengan keyakinan kelas. Nah, baiklah kita pelajari satu persatu ya, biar Bapak Ibu mengerti. Tentang yang pertama segitiga restitusi. Nah, di mana segitiga restitusi ini dilakukan untuk apa? Ada yang tahu atau baru mendengar? Baru mendengar. Nah. Jadi restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Karena kalau kita lihat kita di sekolah di SMKN Bantar Kalong itu banyak sekali siswa, hampir 2000 lebih. Pasti dari sekian anak itu ada anak yang melakukan hal negatif atau masalah. Nah, di materi budaya positif ini diharapkan Bapak Ibu sudah tidak menerapkan lagi yang namanya hukuman. Jadi bagaimana Pak caranya? Yaitu laksanakan segitiga restitusi untuk memperbaiki hubungan agar siswa dan guru menjadi harmonis. Nah, selanjutnya. Bagaimana langkah-langkah untuk melaksanakan segitiga restitusi ini? Di sini ada teorinya. Yang pertama, dengan cara menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu, misalkan Pak Ustadz, ketika misalkan di upacara ada anak tidak memakai atribut, jadi anak tersebut jangan langsung diijas dengan kata-kata kasar, kemudian ditunjuk dan dipelototin. Misal begini, hei sini kamu, Jajan, kan kamu sudah tahu ini hari Senin. Misalkan kan kalau di peraturannya apakah atau keyakinan di kelas di sekolah kita apa kalau hari Senin? Yaitu harus memakai atribut. Tapi kita belototin. Nah itu tidak boleh, kurang baik. Bagaimana caranya? Kita panggil anak tersebut. Jajan kesini sebentar nak. Nah begitu. Jajan kesini sebentar nak. Bapak mau kita contohkan ya. Jajan kesini sebentar nak. Iya Pak. Nah. Apa menurut Jajan kenapa Bapak panggil ke sini? Tidak pakai atribut Pak. Nah, tidak apa-apa. Bapak dulu juga waktu sekolah di SMA sama seperti Jajan. Bapak juga tidak pernah sama dihukum, tapi tidak apa-apalah. Nah ini untuk menstabilkan emosi agar ia tidak. Kadang kata-kata seperti ini tidak digunakan oleh Bapak Ibu. Karena kenapa? Bisa mengurangi marwah sebagai guru. Tapi kata ini bisa digunakan agar apa? Menstabilkan emosi Jajan. Ya. Nah, kemudian validasi belum ada validasi tindakan apa ke sini? Nah, dengan mencari akar permasalahan. Kemudian menanyakan, Jajan, kenapa kamu tidak memakai atribut? Kan sudah tahu apa kesepakatan di sekolah kita bahwa hari Senin itu harus memakai atribut. Lupa Pak. Lupa? Jawabannya kan lupa. Nah kalau begitu Jajan nanti jangan lupa lagi ya. Ya kan sudah tahu keyakinan kelas itu sudah disepakati sama Jajan. Ya, Pak. Nah minimal ya silahkan duduk kembali Pak Jajan ya. Terima kasih untuk Pak Jajan, tepuk tangan dulu. Ya. Jadi nanti kemudian kita menanyakan juga seperti tadi keyakinan kelas. Ya oke. Jadi yang pertama stabilkan dulu emosinya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ternyata kalau misalkan kita menjas anak, misalkan ada yang terlambat memang ya, kata Pak Ustadz di sini. Kemudian anak tersebut dihukum dengan jalan bebek atau apa, itu kurang baik. Bagaimana caranya? Ada nih yang kedua, yaitu dengan 5 posisi kontrol guru. Nah, ini harus tahu ya. 5 posisi kontrol guru itu, yang pertama ada penghukum, kemudian yang kedua sebagai teman, yang ketiga sebagai pemerasa bersalah, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kita jelaskan satu-satu biar Bapak Ibu mengerti ya. Yang pertama,
ketika ada anak yang bermasalah atau melakukan hal negatif, contoh yang paling biasanya yang kesiangan tadi ya Pak Ustadz. Sebagai penghukum, biasanya sebagai penghukum itu guru melakukan apa cirinya? Ada yang tahu, Bu Nadia? Fisik. Fisik, betul sekali. Selain fisik, betul Pak? Paling pintar ya? Disuruh untuk membersihkan. Jadi ciri dari sebagai penghukum biasanya apa? Fisik. Kemudian ada kasar. Kemudian mimik menyeramkan, melotot. Kan? Jadi kalau misalkan teori penghukum itu dilakukan kepada anak, maka dalam hati anak itu akan merasa dendam kepada bapak ibu guru. Ya, makanya tidak sedikit hubungan anak dengan guru itu terjadi dendam. Bahkan sampai ada anak membunuh murid. Kan seperti yang ada kasus guru membacok. Kenapa? Karena guru tersebut dibacok. Oh iya benar. Ada guru yang dibacok. Itu kenapa? Karena guru tersebut melakukan kata-kata kasar yang tidak mengenakan terhadap siswa. Membekas. Ya. Jadi apakah posisi penghukum ini bisa diterapkan? Bisa, namun kurang baik, kurang efektif ya. Nah, selanjutnya yang kedua, alangkah baiknya ketika menangani masalah siswa kita harus berposisi sebagai teman. Ketika ada anak bermasalah, kita panggil anak tersebut ya, berdiskusi dengan santai, bisa sambil ngopi kok. Ngopi bareng. Misalkan begini, DPB, ya ada apa? Ayo sini ikut bersama Bapak. Ada apa Pak? Ayolah ikut dulu di kantin, kita berdiskusi sebentar. Kita ajak tersebut berdiskusi di kantin. Kita ajak ngobrol. Misalkan seperti tadi juga dengan stabilkan dulu emosinya, jangan dulu sampai ngotot. Ketika pas dipanggil di kantin, ari maneh kan ya. Nah, jangan seperti itu, tapi stabilkan dulu identitasnya, kemudian validasi tindakan, tanyakan keyakinan kenapa dia bermasalah. Oke? Kemudian yang ketiga, sebagai pemerasa bersalah. Ya. Sebagai pemerasa bersalah ini, jadi Bapak Ibu guru misalkan di kelas ketika kita di kelas, Pak Jajan lagi ngajar, kemudian ada anak tidak memperhatikan. Tolonglah nak, ya perhatikan dulu Bapak. Kalau Bapak tidak diperhatikan oleh Jajan, nanti gimana? Ibu kan tidak berhasil mengajar. Jadi memposisikan bahwa itu merasa bersalah. Ya, agar anak itu, oh nyakar masih ibunya. Nah gitu kan ya. Diposisikan sebagai merasa bersalah. Kemudian pemantau dan yang keempat manajer. Nah dari kelima langkah ini, yang baik itu adalah posisi manajer. Nanti akan kita bahas ya. Kemudian yang selanjutnya, yang harus kita terapkan dalam materi budaya positif ini, Bapak Ibu diharapkan bisa mengetahui apa itu kebajikan universal. Ada yang tahu? Kebajikan universal itu apa? P5. Oh, pintar sekali Pak Jajan, tepuk tangan. Berarti Pak Jajan sudah memahami profil pelajar Pancasila, ya. Jadi kebajikan universal ini adalah nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila, ya. Seperti beriman, mandiri, kemudian bernalar kritis, dari disiplin dan lain sebagainya. Yang mana ketiga ini nanti harus kita buat, kita sepakati di dalam keyakinan kelas. Oke. Next selanjutnya, ya, kita lanjut ke keyakinan kelas. Disampaikan bahwa di kurikulum Merdeka ini tidak lagi yang ada namanya peraturan, tidak lagi ada tata tertib dan hukuman. Ya, kita sebagai guru harus bisa membuat keyakinan kelas baik untuk sekolah maupun untuk di kelas. Nah, jadi keyakinan kelas ini seperangkat nilai kebajikan universal yang tadi, kemudian disepakati dan dibuat bersama, jadi digunakan oleh siswa, untuk siswa dan dilaksanakan oleh siswa, ya, untuk budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana tujuan kesepakatan kelas ini? Yang pertama, mewujudkan merdeka belajar. Sudah tentukan, apalagi sekarang kita menerapkan kurikulum merdeka, bahwa kita itu yang pertama harus merdeka dari apa? Merdeka dari akhlak, dari adab. Kemudian
merdeka dari SDM, IQ, kemudian merdeka dari sikap. Nah ini tentu nantinya dengan kesepakatan kelas ini akan terbentuk apa? Kebutuhan murid secara merdeka. Jadi tidak ada apa? Intimidasi dari guru. Biarkan anak sendiri yang membuat keyakinan kelas dilakukan oleh anak dan untuk anak. Ya. Kemudian nantinya akan terbentuk disiplin positif pada murid, membentuk karakter, menumbuhkan adanya semangat belajar berupa keteladanan dan perilaku positif. Selanjutnya, nah bagaimana Pak cara membuat keyakinan kelas ini? Nah nanti Bapak Ibu bisa praktekkan di kelas. Ya, kalau untuk keyakinan sekolah, nanti saya akan memohon izin dulu kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga kepada stakeholder atau misalkan ke Wakasek Kurikulum. Ya, dan yang lainnya ke kesiswaan. Nah ini kita di kelas terlebih dahulu. Yang pertama kita siswa disuruh untuk menuliskan keyakinan. Ya, Pak Jajen saya mau nanya. Keyakinan apa yang baik misalkan posisi Pak Jajen sebagai murid? Apa keyakinan kelasnya? Kita memiliki hak dan kewajiban yang sama. Memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelajaran. Bisa dimasukkan. Contoh misalkan begini, guru dan siswa mengulas. Jadi begini, anak-anak. Nah sekarang, jadi pas masuk, coba nanti pas masuk Pak Jajan dan yang lainnya, terapkan langsung. Ya jangan dulu belajar, terapkan keyakinan kelas. Nah anak-anak, sebelumnya saya Bapak mohon izin ingin menyampaikan keyakinan kelas terhadap kalian. Apa nah keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini kalau dulu itu adalah peraturan tata tertib di kurikulum Merdeka ini diganti dengan keyakinan kelas. Untuk apa? Untuk kalian agar kalian bisa apa? Belajar dengan nyaman. Kan? Misalkan coba Pak Pebi ya misalkan diposisikan sebagai murid. Pebi yang diinginkan keyakinan di kelas apa? Bapak kasih contoh. Masuk kelas tepat waktu boleh tidak? Ya, bagus. Baiklah. Silakan Pebi tempel di kertas yang berwarna itu ya, tempel. Pebi misalkan apa tadi? Masuk kelas tepat waktu. Coba Julpa keyakinan kelasnya mau apa? Tidak berisik saat guru menerangkan. Oh, bagus. Bagus tidak? Bagus. Oke, kita masukkan. Tidak berisik waktu belajar. Satu lagi kemudian Kiki, bagaimana Kiki? Tidak jajan saat belajar, bisa tidak? Oh, maksud tidak makan. Lagi diet. Nah, nilai-nilai tersebut dibuat oleh siswa kan ada berapa tuh? Ada 36. Dari 36 itu nanti kita ambil poin yang paling penting untuk keyakinan di kelasnya. Kita itu hanya untuk mengarahkan, tidak boleh mengintimidasi, silakan dibuat oleh murid. Nah, kalau sudah dibuat, nanti buatlah kalimat ya. Buat kalimat positif misalkan kami dari kelas 11 Farmasi 2 aja menginginkan keyakinan kelas yang titik-titik kita jelaskan. Nah, nanti kalau ada anak bermasalah, kita restitusi. Nah, tahu tidak kenapa Kiki kesiangan? Kan sudah kita bikin kesepakatan kelas. Ya, nanti seperti itu. Nah, tolak ukur keyakinan kelas itu bisa berhasil apabila terciptanya merdeka belajar bagi anak dengan bebas dalam mengungkapkan berbagai pendapat demi keyakinan untuk mereka sepakati bersama. Lalu anak didik kita merasa kesepakatan atau keyakinan kelas itu bukan adanya tekanan atau intervensi dari Bapak Ibu guru, tapi atas keinginan oleh murid untuk murid dan dilaksanakan oleh murid. Kemudian yang terakhir terciptanya komunikasi yang harmonis antara murid dan guru. Apabila 5 posisi kontrol ini dilaksanakan oleh Bapak Ibu, kemudian segitiga restitusi, tidak akan ada anak yang dendam kepada Bapak Ibu guru. Akan terjalin posisi yang harmonis. Karena kalau misalkan kita tidak bermitra dengan anak, akan susah. Anak juga tidak akan mau belajar dengan kita. Ya, jadi kita harus, nah ini dia. Untuk rancangan aksi nyata praktik penerapan budaya positif keyakinan kelas yang sekarang saya praktikan, dimulai dari meminta izin, sudah dari kemarin-kemarin saya minta izin kepada Bapak untuk menyampaikan diseminasi budaya positif ini. Kemudian yang kedua melakukan diseminasi yang sekarang. Yang ketiga
membuat kesepakatan dan tentunya alhamdulillah kemarin saya juga sudah membuat kesepakatan bersama anak-anak. Kemudian yang terakhir mengimplementasikan budaya positif secara kolaboratif. Nah, saya berharap nanti Bapak Ibu yang ikut seminasi hari ini harus bisa menyampaikan sedikit demi sedikit ke Bapak Ibu guru, ya, pentingnya kesepakatan kelas ini. Kemudian yang terakhir melakukan refleksi. Refleksi itu apa? Apakah selama ini penerapan yang dilakukan kita untuk menangani masalah terhadap anak itu sudah sesuai dengan ini atau tidak? Ya, mari kita refleksi sebentar. Ya. Nah, selanjutnya silahkan kepada Bapak Ibu apabila ada yang mau bertanya, satu orang ya. Silahkan sebelum ditutup, ada yang mau bertanya? Pak Kohar. Kemudian Kemudian Pak Kohar ya. Silahkan Pak Kohar, satu orang saja ya. Pak Muti, ada yang mau tanya? Atau sudah mengerti? Atau tidak usah bertanya apabila atau mungkin kita refleksi tidak usah bertanya. Saran, kritik untuk saya sebagai calon guru penggerak bersama Pak Muti, silahkan pandangan atau saran atau kritik untuk saya dari Pak Jajan atau Pak Febi, silahkan, mohon dibantu ya. Dari Pak Kohar, silahkan Pak Kohar. Oke, terima kasih Pak Adi atas kesempatan. Yang menjadi pertanyaan, ini sebenarnya diskusi-diskusi seperti ini atau pemaparan-pemaparan seperti ini tentunya sangat bermanfaat supaya kita juga mendapat banyak wawasan dan hasanah bagaimana mengelola kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Tetapi tentunya secara teknis masih banyak hal yang harus ditanyakan, seperti yang sempat didiskusikan bahwa apakah semua tahapan dan tingkat perilaku kegiatan ini cocok untuk semua tingkatan sekolah atau usia. Misalkan kalau di SD seperti ini, di PAUD begini, SMP begini, dan di level SMK begini juga sama. Apakah langkah-langkah seperti ini cocok untuk semua tingkatan itu? Itu saja dulu pertanyaan. Tapi secara keseluruhan ya memang kegiatan atau seperti segitiga restitusi yang tadi disampaikan, 5 posisi guru baik dan dapat dipahami secara logis bahwa kita harus menjalin komunikasi atau sebuah relasi yang baik antara guru dengan murid. Tetapi ketika di lapangan ini harus juga dijelaskan nanti cara-cara penyelesaian jika ternyata kondisi itu tidak sesuai dengan teori yang hari ini kita bahas. Nah, karena di sekolah itu keterbatasannya waktu. Maksud waktu itu level SMA 3 tahun begitu. Ketika misalkan anak tetap tidak berubah, ada nggak langkah terakhir untuk melakukan hal itu? Itu saja mungkin. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Kohar ya. Pertanyaan yang sangat super sekali ya. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Dimana tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kohar tersebut. Nah, apakah tadi yang disampaikan seperti segitiga restitusi, posisi kontrol guru tersebut bisa dilakukan di semua jenjang? Nah, di dalam pembelajaran di modul 1.4, tahapan ini bisa dilakukan dimulai dari jenjang SD, SMP, bahkan sampai ke tingkat SMA dan SMK. Jadi segitiga restitusi ini, 5 posisi kontrol guru ini bisa diterapkan di SD. Apalagi kalau anak SD ya, mungkin pasti berbeda dengan anak SMK, anak SMA, anak SMK kan cepat tanggap. Kalau anak kecil kan mungkin harus dibawa dulu. Ade sini kan harus memang dengan pendekatan yang lebih dekat dengan simbol-simbol atau dengan
perkataan yang bisa membawa hati anak tersebut ke hal yang positif ya. Jadi intinya Pak Koko bisa diterapkan baik di SD, di SMP maupun di SMA, di SMK ya. Tapi dengan cara yang pendekatan yang berbeda. Kemudian tadi kata Pak Koko untuk menangani anak masalah, apakah terus harus dilakukan dengan segitiga berulang kali? Ya tidak, Pak. Pasti ketika anak tersebut beberapa kali melakukan kesalahan, kan di sekolah itu ada sistem yang namanya bukan peraturan, ada sistem, ada kesiswaan, ada BK. Jadi, Bapak Ibu itu juga harus bisa berperan menjadi guru BK. Jangan hanya Ibu Julpa, Ibu Ada, Ibu Nadia, Bapak Ibu juga harus bisa jadi guru BK untuk mengkonseling anak. Ya, seperti itu. Jadi nanti apabila sudah di segitiga restitusi ya oleh misalkan guru yang bersangkutan, ya kita bawa segitiga restitusi di kesiswaan, kemudian bawa ke BK. Kalau sudah mentok, kita panggil orang tuanya. Mentok juga, nanti kita sepakati bersama dengan kepala sekolah, dengan wakasek kesiswaan dan BK serta yang lainnya seperti itu. Ya seperti misalkan ketika ada anak yang sudah tidak mau sekolah, misalkan kan ya, kemudian kita terus tuntun dengan sabar agar anak tersebut, tapi kalau keinginan anaknya sudah tidak mau sekolah, akan mau digimanakan lagi? Akan terus dituntun di sini? Atau gimana? Ya tadi kita sepakati, kita diskusi dengan kepala, dengan kesiswaan, dengan BK dan yang lainnya. Kita panggil orang tuanya, mau dibagaimanakan. Seperti itu ya. Terima kasih Pak Koko atas pertanyaannya. Mohon maaf apabila tidak maksimal dalam menjawab ya. Nanti silakan Pak Koko bisa melihat di modul 1.4 ya. Dan saya berharap Bapak Ibu guru bisa mengikuti calon guru penggerak. Silakan sekarang masih ada waktu sampai tanggal 27 ya. Silakan kalau misalkan ada yang mau dibantu tentang tahapan-tahapan bagaimana cara mengerjakannya, nanti saya bantu. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyusul untuk menjadi calon guru penggerak. Sekian presentasi diseminasi tentang budaya positif penerapan keyakinan kelas dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan ketika menyampaikan materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andi Setiadi yang sudah memberikan materinya yang sangat bagus sekali bagi saya, khususnya bagi guru BK ya. Ada pengalaman-pengalaman baru dan ilmu-ilmu yang baru tentang menangani anak, khususnya mungkin dalam keyakinan di kelas. Terus tadi yang dijelaskan juga udah bagus sekali. Semoga Pak Andi sukses selalu ke depannya, dan juga saya sangat berterima kasih secara pribadi telah menyampaikan materi yang sangat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Andi sebagai calon guru penggerak yang telah memberikan ilmu kepada kami, khususnya di tim kesiswaan, sehingga ada beberapa hal yang perlu direvisi atau diperbaiki mengenai tindakan-tindakan yang semestinya dilakukan dalam penanganan anak. Juga di samping itu kami berterima kasih tentang ilmu yang beliau berikan kepada kami, khususnya di dalam punishment yang dulunya di kurikulum 13 ada punishment, untuk sekarang kan nggak ada, diganti dengan keyakinan kelas. Dan ternyata hal yang diungkapkan sama beliau sangat jelas, sangat terperinci, sehingga ada hal yang beda khususnya dalam ilmu yang beliau berikan. Terima kasih, mudah-mudahan Pak Andi sukses dan kami juga yang lain bisa mengikuti jejak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Andi yang telah memberikan materi kepada kami semua, sehingga banyak sekali materi yang baru kami tahu untuk menerapkan budaya positif di sekolah.
dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan itu dapat kita gunakan juga untuk memberikan yang terbaik kepada siswa di sekolah, apalagi untuk di BK ya. Pasti ada beberapa tadi materi yang tadi disampaikan yang bisa kita gunakan untuk menangani siswa di sekolah. Mungkin sekian dari saya, mudah-mudahan apa yang Pak Andi jalankan ini bisa membawa kebaikan untuk semuanya di sekolah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Andi Setiadi SPD yang telah menyampaikan budaya positif di sekolah. Materi ini sangat bermanfaat sekali bagi kami, khususnya dalam penerapan kebijakan di kelas, sehingga kami lebih bisa mengontrol anak-anak di kelas seperti apa cara yang tepat begitu. Ada beberapa 5 cara tadi ya yang dikatakan oleh Bapak Andi yang akan menjadi referensi kami untuk mengontrol atau menerapkannya di kelas kepada anak-anak. Materi yang sangat luar biasa sekali. Semoga Pak Andi lancar dalam proses CGP-nya. Terima kasih sudah mempercayai kami di sini untuk share materinya kepada kami. Terima kasih sekali lagi. Sukses selalu, lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, sehat semua. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, izinkan Bapak untuk menyampaikan materi diseminasi budaya positif penerapan keyakinan kelas, di mana penyampaian budaya positif ini merupakan salah satu tugas Bapak sebagai calon guru penggerak angkatan 9 ya, di mana Bapak harus menyampaikan aksi nyata tentang penerapan keyakinan kelas ya, terutama di sini di kelas 11 farmasi 2. Di kelas farmasi 2. Nah, untuk selanjutnya, jadi materi kali ini ada 3 materi. Yang pertama yaitu tentang segitiga restitusi, kemudian yang kedua ada posisi kontrol guru dan kebajikan. Di mana ketiga materi ini mungkin kalian pasti belum paham, kan ya. Nah, di mana nantinya ketiga materi ini baik segitiga restitusi, 5 posisi kontrol guru dan juga kebajikan universal ini nantinya akan dimasukkan atau akan dibuat terhadap keyakinan kelas ya. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini kayak di kurikulum Merdeka, implementasi kurikulum Merdeka untuk menyelesaikan masalah anak yang berhubungan dengan budaya positif. Kalau dulu itu ada namanya apa? Hukuman. Ada namanya tata tertib. Nah, untuk di kurikulum Merdeka, istilah-istilah hukuman tata tertib tersebut paradigmanya harus dirubah, yaitu ke dalam keyakinan kelas, karena di kurikulum Merdeka itu sudah tidak boleh menggunakan hukuman maupun sanksi atau tata tertib. Kan ya? Misal contoh Nopa kesiangan terlambat ke sekolah. Tiba-tiba ada guru tanya, "Hei Nopa, bari bolotot." Nah, setelah memahami segitiga restitusi, anak tersebut tidak boleh dibentak, tidak boleh disentil, karena nantinya anak tersebut dengan cara tersebut akan apa? Dendam terhadap gurunya. Nah, maka di budaya positif ini diadakanlah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Misal begini, ketika Nopa kesiangan, Bapak sebagai tim kesiswaan di gerbang, Bapak memanggil Nopa,
Nopa terlambat, ya. Oh, ya udah tidak apa-apa. Bapak dulu juga waktu sekolah pernah mengalami terlambat, tidak apa-apa ya. Nah, pertama yang harus dilakukan oleh guru itu menstabilkan identitas seperti tadi yang diucapkan oleh Bapak. Jadi kalau misalkan anak di segitiga restitusi, tidak akan ada anak yang akan ketika masuk sekolah naik ke benteng. Kenapa anak naik ke benteng? Karena anak sudah takut di gerbang, takut dimarahi. Tapi kalau semua guru memahami segitiga restitusi, ya, maka anak tidak akan seperti tadi kan ya. No Pak ya, nanti jangan kesiangan lagi ya. Kemudian difasilitasi tindakan. Apa yang menyebabkan Opa terlambat? Jadi dulu mulai mah kulon mana keburangan, beri bolotot kan, tandukan. Kan ya. Nah, seperti itu sudah tidak boleh dilakukan ya. Jadi harus secara humanis dengan menstabilkan validasi tindakan, mencari akar kesalahan Nopa tapi dengan secara baik. Kan ya. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nopa, Bapak mau tanya, apakah terlambat itu salah satu hal positif atau negatif? Pasti negatif. Nah, nanti Nopa tidak boleh kesiangan lagi karena terlambat datang ke sekolah ini merupakan salah satu keyakinan kelas yang harus ditaati oleh siswa. Seperti itu kan ya. Jadi itu penerapan segitiga restitusi. Jadi diimplementasi kurikulum Merdeka tidak boleh lagi ada anak yang dihukum. Nah, lanjut ya. Itu tadi. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ini yang harus juga dipahami oleh guru ya. Yang pertama itu ada guru sebagai penghukum. Seperti apa contohnya? Seperti tadi. Nah, namun si posisi penghukum ini jangan sering dilakukan oleh guru. Misal begini. Ketika mau ada pelajaran olahraga, Azmi kesiangan. Kata guru olahraga, Azmi sekarang karena kamu terlambat, kamu lari 20 keliling. Itu namanya sebagai, tapi kan anak kasihan kan ya. Kemudian yang kedua, ada posisi sebagai teman. Sebagai teman, jadi ketika ada anak yang bermasalah, misalkan guru, Siti kesini, diajak ngobrol, diajak makan, kemudian ditanyakan apa permasalahannya, bagaimana posisi guru sebagai teman, diibaratkan kalian dengan teman. Ditanya apa akar permasalahannya, kan ya. Kemudian yang ketiga sebagai pemerasa bersalah. Jadi budak teh akan dibentak. Misal begini, Dinda, kamu itu harus mengerjakan tugas karena jadi lelei kan ya, dileleyan. Terus posisi manajer. Nah, yang baik itu adalah sebagai posisi manajer. Jadi anak itu di konseling dengan baik, nanti yang untuk memecahkan masalah juga anak. Makanya coba lamun semua guru di sini menggunakan 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi, tidak akan ada anak yang dendam, tidak akan ada anak yang nakal. Makanya jadi posisi intrinsik anak, posisi intrinsik dari dalam anak itu akan dengan sendirinya mau berdisiplin, ya. Oke. Nah, sekarang yang akan kita buat pada kali ini yaitu tentang keyakinan kelas. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan, Pak. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu? Oh, keyakinan kelas. Nah, kata Bapak tadi, Pak, apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Nah, kita lihat ke sini ya. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Ya. Kemudian, implementasi keyakinan kelas ini dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Kan ya? Jadi, keyakinan ini merupakan nilai kebajikan. Tahu tidak apa nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila yang 6? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada nilai
bernalar kritis, ada nilai mandiri. Nah itu ya kan yang 6, kalian harus tahu kan di profil pelajar Pancasila. Nah, keyakinan kelas ini yaitu merupakan perubahan dari peraturan atau tata tertib. Karena sebelum kurikulum merdeka, untuk mengatasi disiplin itu dengan peraturan atau tata tertib. Nah, sekarang di kurikulum merdeka dirubah, diganti paradigmanya, kalimatnya dengan keyakinan kelas. Nah, sekarang mari kita di pelajaran Bapak, di pelajaran bahasa Sunda ini kita buat keyakinan kelas. Nanti silahkan kalian buat keyakinan kelas di sini. Nah, ya, yang pertama, jadi keyakinan kelas ini yaitu dilakukan oleh murid untuk murid dan dilaksanakan oleh murid, ya. Sehingga nantinya ketika kalian bermasalah, Bapak tidak akan marah. Karena kalian sudah tahu keyakinan kelas sendiri kan? Oke, nah sekarang Bapak akan bagikan. Di sini ada kertas berwarna ya. Jadi silakan, Pak, seperti apa contohnya? Ada yang tahu? Nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai positif untuk disiplin apa? Contohnya saja, misalkan apa? Masuk kelas tepat waktu, itu termasuk salah satu apa? Termasuk salah satu nilai kebajikan untuk keyakinan kelas. Selain masuk kelas tepat waktu, apa lagi? Mengerjakan tugas tepat. Oh, hebat. Apalagi? Tidak tidur saat jam pelajaran. Nah, hal-hal nilai kebajikan tersebut silahkan kalian buat di kertas ini, oke? Siap? Oke. Sekarang Bapak akan bagikan ini untuk Siti, kemudian ini untuk Dinda, kemudian ini untuk Tiara, silahkan. Ini untuk Putri, ya. Kemudian ini untuk Nova. Kemudian selanjutnya sini ya untuk Nisa. Nah, silakan nanti kalian buat seperti tadi ya. Jadi keyakinan ini harus dibuat oleh kalian, oleh murid, kemudian dilakukan oleh murid ya. Nanti Bapak hanya memantau kalian. Nanti kita sepakati apa saja nantinya akan dibuat untuk keyakinan kelas tersebut. Repi ya. Silahkan pulpennya dikeluarkan, pulpennya ya. Kalian buat isi keyakinan kelas ya. Ini untuk Ajmi. Jatuh ya. Tidak apa-apa, ini untuk Ajmi. Coba Bapak ulangi tadi contohnya seperti apa? Masuk kelas tepat? Silahkan, itu mau ditulis sama siapa? Jangan sama ya. Jadi dari sekian orang ini ada beberapa orang sampai 20-an lebih kan ya. Silahkan, pasti berbeda kan? Kalian itu ingin seperti apa? Silahkan buat di sana. Iya, per orang satu ya. Per orang satu. Akan buat nanti yang sudah membuat silahkan tempel di depan. Di sini ada 3 karton yang berwarna. Nanti kalau untuk yang kertas pink jangan ditempel di pink, nanti tidak akan kelihatan, ditempel di kuning. Yang warna kuning ditempel di pink atau di biru ya. Silakan. Yang sudah silakan bisa ditempel ya. Silakan. Untuk yang sudah boleh ditempel di depan. Silakan. Di sana ya. Di atasnya dikasih nama, misalkan Tiara .2
keyakinan kelasnya masuk kelas tepat waktu. Kemudian misalkan Siti titik 2 belajar menyenangkan. Silahkan diisi ya. Karena nantinya apabila kalian sudah mengisi keyakinan kelas ini, maka nanti akan dibuat kalimat untuk menyepakati budaya positif atau kedisiplinan di kelas 11 Farmasi 2. Dan tentunya ini nanti selama semester ini harus dilaksanakan ya. Silahkan kalian isi. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengisi ya. Oh silahkan, nih Tiara ada yang sudah. Coba dikasih nama ya, dikasih nama di atasnya. Silakan Tiara. Tiara itu kan bisa ditempel di sini ya. Nah, bagus. Yang Tiara sudah selesai. Nah, silakan lagi. Oh, Tiara yang kedua, Tiara Suci itu bisa di sini ya, bisa di sini nih di yang biru. Nah. Ini yang Tiara Mutia ya. Kemudian yang kedua Tiara Suci. Silakan lagi. Ada yang sudah? Satu persatu. Silakan Siti dulu. Siti ke depan. Silakan ditempel. Selanjutnya Azmi dulu. Silakan Azmi tempel. Nah, ya di yang kuning bisa ya, masih kosong. Nah, di sana. Silakan. Oh iya, silakan. Di yang kuning ya, masih kosong. Nanti dari beberapa keyakinan kelas ini kita akan simpulkan mana saja yang akan diambil untuk kelas 11 Farmasi 2 ya. Silakan. Ada lagi? Oh. Atau boleh dua orang silakan di berbeda karton. Jadi naon Yus? Tah gitu nya. Nanti dua orang ya. Biar rapi. Silakan. Atau bisa boleh di yang tengah dikosongkan nanti buat kesepakatan kelas yang 10 ya. Bisa di pinggir-pinggir ya. Silakan diisi dulu di karton yang di pinggir dan di pinggir. Di tengah dikosongkan ya, di sini di pinggir bager di sana nis, di sana di pinggir. Oke, sudah semuanya sudah mengisi. Masih ada yang belum? Oh masih Nova, silakan Nova, bisa di sebelah sini ya. Ada lagi yang lain? Oke, sudah semuanya ya. Kita lihat. Nah, semuanya sudah membuat keyakinan kelas. Oke, dimulai dari sini kita bacakan satu persatu ya. Yang pertama itu dari Tiara. Tiara menginginkan keyakinan di kelasnya itu adalah tidak tidur di saat jam pelajaran. Setuju tidak? Tidak. Hah?
Awas, kalian harus objektif ya. Kalau misalkan keyakinan kelas Tiara ini memang bermanfaat untuk pembelajaran, kenapa tidak ya? Jadi harus objek yang memang benar-benar untuk menunjang pembelajaran kalau positif ya. Oke, Bapak ulangi sekali lagi nih. Tidak tidur di saat jam pelajaran, setuju tidak? Setuju. Bapak juga setuju ya? Oke, setuju. Nah, nanti mungkin bagaimana caranya nanti Bapak Ibu guru ketika supaya kalian tidak tidur. Berarti Bapak Ibu guru nanti harus menyiapkan strategi pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kalian tidak akan tidur. Nah, oke? Setuju? Setuju, kita contreng dulu ya. Oke, bagus. Kemudian yang kedua, oleh Tiara Suci. Tidak main HP saat jam pelajaran kecuali dalam pelajaran yang membutuhkan HP. Setuju tidak? Setuju? Setuju ya, bagus sekali. Karena kalau misalkan main HP berarti nanti tidak akan fokus ya. Oke, objektif saja dulu ya. Karena ini merupakan keyakinan kelas untuk ke hal-hal yang positif. Kita contohin dulu. Kemudian Nurul, membersihkan kelas setelah jam pelajaran selesai. Setuju tidak? Setuju? Setuju. Bagus ya, karena kebersihan kelas ini merupakan salah satu bisa disebut sebagian dari iman. Memang benar, apabila kelas kalian setiap hari bersih, tidak ada sampah ya, maka kalian juga belajar akannya nyaman. Kalian bisa duduk sambil makan, sambil apa kan? Ya. Oke, setuju. Sudah ada piket di sini? Sudah, bagus sekali. Berarti nanti kesepakatan kelas ini harus dijalankan. Kemudian selanjutnya nih, ada dari Syifa, tidak boleh sering keluar saat jam pelajaran. Ada yang seperti ini di kelas ini? Yang sering keluar izin? Berarti ini mau dijadikan atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Jarang. Oh, jarang ya. Oke, silahkan. Dipending dulu ya yang ini. Tidak boleh sering keluar. Tapi kalau di kelas TKR ini sering. Berarti di kelas ini mah tidak perlu ya, karena mungkin beda apa? Beda situasi kondisi di kelas. Berarti di kelas farmasi mah bahwa keyakinan ini tidak terlalu penting. Berarti depending dulu ya. Oke. Kemudian dari Repi, tidak boleh tidur kalau sedang belajar. Ini tadi sudah ada ya. Berarti mengikuti yang dari Tiara, tidak apa-apa ya. Sudah terwakili tadi. Kemudian dari Siti Aisyah, saat guru menerangkan pembelajaran harap untuk tidak berisik. Setuju tidak? Oh, bagus sekali. Karena kalau misalkan tadi misalkan ada Bapak Ibu ketika menjelaskan kalian berisik, berarti materi tidak akan tersampaikan. Oke, kita buat keyakinan kelas ya. Kemudian dari Sherly katanya, menjaga kebersihan kelas. Setuju? Setuju, berarti tadi mengikuti yang di Nurul ya, bagus. Kemudian selanjutnya dari Dinda, mengerjakan tugas tepat waktu dan selalu datang ke sekolah tepat waktu. Setuju? Setuju ya. Karena kalau misalkan kalian tidak mengerjakan tepat waktu, nanti akan direstitusi, bukan dihukum, bukan disanksi. Nanti sama Bapak Ibu guru akan di segitiga restitusi, kemudian diselesaikan ya masalahnya. Kenapa misalkan Azmi tidak mengerjakan ya? Jadi kalau misalkan Azmi pun tidak mengerjakan, tidak langsung, hei Ami sini, Bapak kemarin nyuruh kamu ngerjain tugas sampai sekarang tidak dikerjakan. Nah, jangan sampai ada kata kasar, kemudian apalagi sampai melotot ya. Oke, kemudian selanjutnya ini nanti kita masukkan. Ini dari Anissa, tidak boleh makan saat waktu belajar. Boleh tidak? Tidak. Boleh tidak? Tergantung gurunya. Berarti ini kalimatnya harus lengkap ya. Tidak boleh makan saat belajar kecuali diperbolehkan oleh gurunya ya. Kalau Bapak sih termasuk yang silahkan,
kalau itu pun makanya jangan terus makan kan. Kalau terus makan gimana kalian belajarnya kan. Kalau misalkan untuk makan 1 kali gimana ya. Oke. Sementara kita masukkan tidak? Kita potting dulu nih. Masukkan tidak? Tidak. Berarti tidak dimasukkan ya, tidak apa-apa karena ini dari kalian untuk kalian ya. Lebih baik waktu belajar jangan dulu makan. Selanjutnya dari Elisa, tidak boleh menghujat, membuli fisik teman sendiri. Setuju? Setuju. Karena tindak bullying ini merupakan salah satu perundungan yang tidak boleh dilakukan oleh siswa maupun oleh guru. Karena contoh kemarin kan yang di Cilacap, ketika ada anak yang melakukan bully fisik terhadap rekannya, anak tersebut dipukuli, di smackdown, rekan-rekannya itu pada diam saja, tidak membantu kan. Nah seterusnya ini tidak boleh dilakukan ya. Kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Kemudian Azmi, tidak menyontek saat ulangan dan tidak boleh membuli teman. Membuli tadi sudah ya. Tidak menyontek, setuju tidak? Ini objektif dulu aja. Ya. Bapak juga setuju ya? Setuju ya? Berarti tidak boleh menyontek saat ulangan. Kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Karena ini akan melatih kejujuran kalian. Kita masukkan. Oke, kemudian Nurul Herawati, menjaga kebersihan tadi sudah ya. Kemudian Neng Listia, jaga kebersihan tadi ya sudah. Kemudian Desti, belajar santai dan menyenangkan, setuju tidak? Nah ini yang paling banyak diinginkan oleh siswa. Jadi seharusnya Bapak Ibu guru itu harus tahu keunikan atau karakter setiap individu siswa. Jadi dari sekian nih, berapa orang, hampir 20 lebih, guru itu harus tahu kan ya. Karena kalau tidak tahu keunikan dan karakter individu, nanti akan susah kan. Alangkah baiknya Bapak Ibu guru tadi supaya tidak tidur membuat pembelajaran yang menyenangkan. Jangan sampai kalian 2 jam pelajaran itu jam deh. Itu bisa seri-seri acan. Kan? Yang seri dicarekan, dimarahi. Kan? Misalkan Nurul ketawa. Kan ya? Nurul, kenapa kamu ketawa? Ketawa aja, Pak. Kan ya? Jadi dibuat senyaman mungkin. Jadi kalian 2 jam pelajaran itu bisa enjoy, bisa menyenangkan. Nah, selanjutnya ini dari Nabila, tidak jajan saat belajar, setuju tidak? Setuju? Tidak jajan saat, ya setuju lah. Waktu belajar mah tidak boleh jajan, ya. Benar tidak? Benar? Oh, nggak tahu. Dinda setuju tidak? Ya, ini kan tidak jajan saat belajar, setuju tidak? Setuju. Bisa? Apa? Tidak? Kenapa tidak setuju? Tidak apa-apa, ini kan diskusi. Tidak jadi masalah. Kenapa tidak setuju? Nggak tahu. Harus ada alasannya ketika kita mengungkapkan suatu apa? Jadi harus ada apa? Alasannya. Coba misalkan, Nisa setuju tidak? Tidak boleh jajan saat belajar. Setuju, berarti setuju. Barisan ini setuju tidak? Setuju. Setuju? Barisan ini setuju? Setuju. Nah, kecuali berarti Nabila harus mengikuti yang banyak. Berarti Nabila tidak boleh jajan saat belajar. Kita masukkan Nabila, oke? Oke. Kemudian, oke, tidak apa-apa ya. Namanya juga kan diskusi. Kan keyakinan kelas ini untuk kalian, oleh kalian, harus dilaksanakan oleh kalian. Selanjutnya, tidak boleh main HP. Tadi sudah ya. Tentu saja HP hanya digunakan untuk pembelajaran. Kemudian, tiada suci sama tidak main HP saat jam pelajaran. Tadi sudah, ini sudah. Kemudian Egit,
kesepakatan dalam kelas dan harus kompak. Harus kompak tidak? Harus kompak dalam apa? Ini kan masih kompak dalam kebaikan. Berarti kompak dalam pembelajaran ya. Oke. Masih rancu kalimatnya, nanti diselesaikan ya. Kemudian salsabila tidak memakai make up berlebihan, setuju tidak? Setuju tidak? Oke, di sini ada memakai make up yang berlebihan tidak? Tidak. Kalau misalkan ada, nanti berarti kedepannya tidak boleh menggunakan lagi karena kalian masih pelajar. Oke. Kita sepakati ya, karena ini belum ada. Berarti tidak memakai make up berlebihan. Oke, selanjutnya tidak apa-apa. Tia tidak berkuku panjang. Pak Ipam berkuku panjang tidak berkuku panjang. Setuju tidak? Setuju? Oke, Bapak tanya nih barisan, setuju tidak berkuku panjang? Setuju? Setuju tidak? Setuju. Ketika Bapak waktu SD dulu, sebelum masuk kelas itu sama Bapak Ibu guru itu berdiri di depan kelas, kemudian diginihin tangannya. Berarti setuju ya? Oh, setuju. Karena bagian dari apa? Kebersihan. Kemudian, tapi udah jarang ya yang panjang kukunya. Seni, jangan mengobrol saat guru sedang menjelaskan. Tadi sudah yang disampaikan oleh Aisyah, ya berarti mengikuti. Kemudian Repa, saat jam pelajaran tidak boleh bolos. Setuju tidak? Setuju, ya. Oke, kita masukkan karena ini belum ada ya. Berarti saat jam pelajaran tidak boleh tidak boleh bolos, ya. Ada di sini yang suka bolos? Tidak ada ya. Kelas farmasi 2 itu anak-anaknya pada baik ya. Selanjutnya, nih Naila. Tidak tidur saat jam pelajaran tadi sudah ada ya. Kemudian Siti Nur Adisa, jangan lupa piket kelas. Tadi hubungannya dengan menjaga kebersihan. Kemudian Helma mematuhi peraturan kelas. Ya, peraturan kelas ini kan sekarang sedang dibuat. Ya, tidak apa-apa. Ya. Jadi peraturan ini paradigmanya, kalimatnya di kurikulum Merdeka ini diganti jadi apa? Keyakinan kelas yang sekarang kita buat ya. Oke. Selanjutnya, Tania tidak menggunakan handphone jika tidak disuruh oleh guru, tadi sudah. Kemudian ini ada Repa, tidak ke kantin saat jam pelajaran. Tadi tidak jajan ya. Oke, setuju. Ini kan tidak ke kantin saat jam pelajaran berarti tadi ya. Oke. Selanjutnya ini dari Chania. Kompak serta bertanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya masing-masing. Nah, bagusnya tadi yang kata Egit itu sudah dijabarkan oleh Chania. Jadi masuknya ke sini bagus kita masukkan. Kemudian siapa lagi yang belum? Oh iya, Dira. Ya, jangan tidur saat belajar. Oke, tadi sudah. Shirley menjaga kebersihan kelas sudah. Nah, dari beberapa kita simpulkan ya, dari beberapa keyakinan kelas ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang harus kalian sepakati. Oke, setuju? Setuju ya. Silahkan ada yang mau menulis di depan. Tolong mohon dibantu. Di sini. Dinda silakan atau Siti ya. Oke. Biar jelas dari sekian, nah di sini dilihat kembali satu nih. Nah, tadi tidak tidur saat jam pelajaran di sini ditulis 1. Oke. Tidak tidur saat jam pelajaran. Kemudian yang kedua, tidak main HP, ya. Kalau misalkan semua Bapak Ibu guru menerapkan keyakinan kelas di kelasnya, ya diharapkan dengan keyakinan kelas ini, jadi kalian harus timbul dari apa? Motivasi intrinsik dari hati kalian. Ketika sudah dibuat oleh kalian, dilanggar oleh kalian, sehingga nantinya
nyawayahna pasti Bapak Ibu guru akan menerapkan tadi 3 restitusi dan posisi kontrol ya. Kemudian yang ketiga tadi Aisyah tidak boleh berisik saat belajar ya. Tidak boleh berisik. Sebentar lagi ya, baru 3. Kemudian disimpulkan saja ya Siti untuk mencatatnya. Kemudian kebersihan, menjaga kebersihan itu termasuk tadi piket setelah pulang sekolah. Kemudian tidak boleh membuli teman, ya, tidak boleh membuli teman. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, ya. Oke. Teman, tugas tepat waktu ya disimpulkan. Kemudian ini Ajmi tadi tidak menyontek. Segitu saja tidak menyontek. Ini tidak jajan saat belajar ya. Tadi Nabi harus ada alasannya, karena kalau tidak ada alasannya bingung. Kan? Ya. Tidak menyontek, kemudian tidak jajan saat belajar, tidak main HP sudah belum? Sudah. Kemudian ini sedikit lagi ya, Salsabila tadi tidak memakai make up berlebihan, kuku tidak boleh panjang, bisa dimasuk. Ini penting, penting nggak? Penting pisan teh? Penting? Iya, cek menurut Bapak mah termasuknya ke sini. Jadi sebagian dari kebersihan? Ya berarti tidak perlu dimasukkan ya. Oke. Kemudian, nah ini tadi saat jam pelajaran tidak boleh bolos. Kemudian kompak tanggung jawab dalam tugas. Berarti ya. Belajar menyenangkan tadi sudah? Silakan ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi terkait ini? Nah, sekali lagi ya. Jadi kalian itu sekarang karena sudah diberikan informasi oleh Bapak, jadi harus paham tentang apa? Keyakinan kelas, budaya positif sekolah. Ya, oke? Oh, udah. Jadi ada 11 karena kuku dihilangkan ya tadi. Nah. Oke Pak Ipam, tolong di shoot ke sini. Kita sudah mendapatkan kesimpulan keyakinan kelas dari kelas 11 Permasi 2. Dan ini mohon untuk dilaksanakan ya ketika pelajaran Bapak. Oke? Mungkin nanti Bapak Ibu guru juga akan melakukan apa? Keyakinan kelas. Yang pertama itu adalah tidak tidur saat jam pelajaran. Kemudian yang kedua tidak main HP saat jam pelajaran. Yang ketiga tidak boleh berisik saat belajar. Yang keempat menjaga kebersihan. Yang kelima tidak boleh membuli teman. Kemudian yang keenam mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ketujuh tidak boleh kemudian tidak jajan saat belajar. Tidak boleh berpakai make up berlebihan. Saat jam pelajaran tidak boleh bolos. Dan yang terakhir ingin belajar menyenangkan. Insya Allah ya, karena ini keyakinan kelas kalian, di setiap pembelajaran Bapak pasti diusahakan untuk selalu menyenangkan kalian, biar selalu semangat untuk belajarnya. Oke, setuju? Ini sudah setuju? Setuju. Baiklah, untuk kesimpulan sosialisasi atau diseminasi tentang budaya positif kali ini, Bapak harap nanti kalian bisa menerapkan keyakinan kelas ini setiap pembelajaran. Dan Bapak berharap untuk kedisiplinan kalian harus timbul dari diri kalian, dari motivasi intrinsik kalian. Jangan sampai kalian nanti bermasalah untuk di segitiga restitusi atau dilakukan posisi kontrol oleh guru. Oke, terima kasih atas waktunya untuk kalian semua anak hebat ya. Terima kasih.
segitu saja informasi atau sosialisasi dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajminida Sabila dari kelas 11 Farmasi 2. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Andi yang telah memberikan arahan tentang budaya positif, keyakinan kelas. Terima kasih juga untuk Pak Andi telah memberikan arahan yang sangat baik dan mudah dimengerti. Semoga kami semua bisa melaksanakan arahan yang sudah Pak Andi berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ramadhani dari kelas 11 Farmasi 2. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Andi yang telah memaparkan tentang budaya positif keyakinan kelas ini. Semoga kita semua bisa melaksanakannya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Nureka dari kelas 11 Farmasi 2. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Andi yang telah memaparkan materi budaya positif keyakinan kelas. Semoga kami bisa menjalankan keyakinan kelas ini yang telah kami buat dengan baik dan semoga lebih kompak lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.